wa huwa anwa ilata Lailatul Qadri lailatun baljatun la haratun wala baridatun wala sahabun fiha wala matarun wala rihun wala yurma fiha binajmin min alamati yaumiha antatnu asyamsu la syia'a laha. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, para ibu, para hadirat, jamaah majelis ta'lim dan muzakarah musyawarah Nurul Iman, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini terkait membicarakan tentang Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu ada satu malam yang sangat istimewa, sehingga kita udah maklum, ayatnya sudah masyhur yang dikatakan kalau kita ibadah berbetulan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada kita ibadah 1000 bulan. Ya, Lailatun khairun min alfi syahrin. Tuh, jadi dalam Al-Qur'an dikatakan dia itu khairun min alfi syahrin. Jadi nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Nah, ini sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa bertepatan ibadah di Lailatul Qadar. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang ada hadis riwayat dari Wa'ilah, Lailatul Qadar itu malam yang baljah, artinya sejuk. Sejuk itu bagaimana? Kagak panas, kagak dingin. Itu malam panas enggak, dingin kagak. Kemudian tidak berawan, tidak hujan, tidak ada angin. Jadi hujan kagak, ya. Kemudian ya juga tidak ada awan, tidak ada angin di malam itu. Nah, itu namanya Lailatul Baljah begitu. Panas enggak, dingin enggak, ya awan, hujan, angin juga tidak. Kalau angin kencang gitu enggak. Ya, apalagi angin puting beliung enggak. Ya, jadi itu malam tuh biasa aja, enak, sejuk, enggak terasa panas, enggak terasa dingin, tidak hujan, tidak ada angin. Ya, itu tuh malam itu namanya malam Qadar, malam kemuliaan. Coba nanti Bapak dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 29 akhir daripada bulan Ramadan, coba kenalin ini malam ya kira-kira yang mana yang masuk dalam hadis ini. Nah, seperti itu. Itu namanya Lailatul Qadar. Masya Allah, itu malam istimewa. Bahkan bintang-bintang pun nggak bermunculan. Ya, di antara tandanya lagi di siang harinya matahari terbit tapi nggak bersinar. Matahari terbit tapi tidak ada cahayanya, tidak ada sinarnya. Itu dijelaskan karena katanya cahayanya, sinarnya terhalang oleh sayap-sayap malaikat. Tuh begitu. Jadi sayapnya malaikat saat itu kan banyak. Jadi malaikat yang turun ke bumi itu banyak, Bapak Saudara. Bukan ribuan, bukan jutaan, triliunan. Bahkan ya malaikat Jibril turun di situ. Tanazzalu, ya. Di sana dibilang ar-ruh, tanazzalul malaikatu, ya. Jadi Ruhul Amin, malaikat Jibril itu turun bersama-samanya. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, seperti itu. Jadi siang harinya matahari muncul tapi tidak ada cahayanya. Kenapa tidak ada cahayanya? Banyak ulama yang menjelaskan karena cahayanya terhalang oleh sayap-sayap malaikat yang saat itu turun ke bumi. Ya, yang turun kemana? Ke bumi. Masya Allah.
Nah, itu nanti kita akan perhatiin ya terkait tentang Lailatul Qadar. Jadi kalau hujan enggak tuh hujan. Oh, hujannya lebat banget nih Lailatul Qadar kali. Enggak, kalau hujan malah enggak Lailatul Qadar. Ya. Kan kadang-kadang kita ngomong begitu, oh, ini hujan-hujan Lailatul Qadar kali ini. Nah, jadi itu malam enggak hujan. Itu malam tidak ada angin yang kencang. Itu malam juga ya tidak panas. Itu malam juga kagak dingin. Dingin kagak, panas enggak. Berarti enak banget udah. Ya, bagaimana tuh kalau kagak panas kagak dingin? Ya, itu sejuk lah kalau kata kita. Nah, seperti itu. Nah, siang harinya salah satu tandanya matahari tetap muncul keluar tapi cahayanya tidak ada. Kenapa? Karena terhalang oleh sayap-sayap malaikat. Karena Allah menciptakan malaikat ada sayapnya. Uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Jadi malaikat Allah ciptakan ada sayapnya, ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Nah, begitu Bapak Saudara. Wan Nasa'iyu an Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata ya Rasulullah, ara'aita in alimta lailatul qadri, jika engkau lihat ya, jika engkau tahu itu malam Lailatul Qadar, atau in alimtu boleh juga ya, jika saya tahu ini malam Lailatul Qadar, ma aku fiha, apa yang saya baca di malam itu. Jadi istrinya Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya tahu ini malam Lailatul Qadar, saya yakin kira-kira yang paling pantas dan layak yang saya ucapkan di malam itu apa? Qala, lalu Nabi bilang, kuli, ucapkanlah wahai istriku Aisyah di malam itu kalau kamu yakini Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya singkat. Jadi Nabi ngajarin kepada istrinya Siti Aisyah, kalau malam itu malam Lailatul Qadar, baca aja tuh doa, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta ya memaafkan, fa'fu anni, maafkan saya. Yang bagus ya kalau kita baca rame-rame, fa'fu anna. Kalau kita baca sendiri-sendiri, fa'fu anni gitu. Kalau menurut hadis Nabi, fa'fu anni, karena ngajarinya kepada Siti Aisyah sendiri gitu. Jadi Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sama-sama baca semuanya, udah fa'fu anni aja. Kan kita sama-sama. Kalau imam sendirian, fa'fu anna, yang lain baca amin begitu. Ya, sama juga. Allahumma hdina fi man hadait. Yang baca siapa? Imam aja. Makmum baca enggak? Kagak, karena udah diwakili. Allahumma hdina, udah dina. Ya, nah berarti kita amin aja. Coba kalau bacanya sendiri-sendiri, semuanya baca Allahumma hdini. Nah, begitu. Tapi cukup imam saja yang mewakili. Sama juga doa. Doa kalau imam yang baca mewakili, ya kita cukup baca amin. Tapi kalau pengen baca semuanya, maka domirnya mutakalim, domir ana. Ya, misalnya kita rame-rame baca semuanya tuh, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu. Karena kita baca. Coba kalau imam doang sendiri, ya udah fa'fu anni, kita amin doang. Ya, tapi kan sunnahnya kita baca juga ya. Nah, berarti bacanya yang bagus apa? Fa'fu anni. Ya. Rame-rame bacanya. Iya, baca rame-rame tapi untuk sendiri. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kadang-kadang kita tambahin begitu ya. Di akhirnya kita baca ya karim. Enggak apa-apa. Tapi kalau hadis Nabi ini aja udah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berarti yang enggak baca enggak dapat. Kagak, karena sendiri-sendiri. Nah, seperti itu.
Wa akhrajad Dailami, dan telah meriwayatkan Imam Ad-Dailami an Aisyata dari Siti Aisyah, man i'takafa lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, ini terkait tentang i'tikaf. Lailatul Qadar sudah selesai. Sekarang i'tikaf. Kata Nabi Muhammad, siapa yang beriktikaf di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan. Siapa yang i'tikaf di malam Qadar, malam kemuliaan, maka dosanya yang sudah lalu diampunkan oleh Allah. I'tikaf nggak perlu lama, semenit 2 menit i'tikaf bisa. Kita datang ke masjid, kita datang ke musola, ya, kemudian musola yang udah dikategorikan masjid ghairu jami, ya, yang kita sah i'tikaf, kita datang, kita bilang nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi. Itu walaupun semenit, 2 menit, 3 menit udah i'tikaf. Ya, apalagi bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Begitu. Makanya tuh kita kalau datang ke masjid atau ke musola yang statusnya udah masjid ghairu jami, nggak apa-apa, kita niat i'tikaf supaya dapat i'tikafnya. Tuh begitu. Kan kadang-kadang kita kelupaan mulu. Ya, udah pulang baru ingat, ya Allah, gue belum niat i'tikaf. Nah, begitu. Ya, jadi kalau kita ke masjid tuh atau kita ke musola di malam ya Ramadan, mau sholat tarawih, nah itu jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid, dibacanya fi hadzal masjid walaupun ini musola. Jangan nawaitu an ta'takifa fi hadzal musola, jangan. Ya kita bilang fi hadzal masjid, kan ini masjid. Karena diwakafkan buat sholat, cuma enggak dipakai sholat Jumat. Bedanya begitu doang. Masjid ini cuma di masjid namanya tidak dipakai untuk sholat Jumat, sehingga i'tikaf sah. Beda kalau kita di rumah bikin musola, itu nggak boleh i'tikaf di rumah kita. Ustaz, saya bikin rumah karena rumah saya gede nih, sekamar saya bikin musola. Itu musola itu maksudnya tempat sholat. Ya kagak diwakafkan itu enggak. Ya berarti di sini niat i'tikaf nggak boleh. Tapi kalau ini diwakafkan udah. Ini wakaf, ini tanah wakaf buat kita sholat. Nah sehingga walaupun statusnya musola, niat i'tikaf boleh di situ. Nah seperti itu. Jadi kita niat tuh jangan lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi. Itu yang namanya niat i'tikaf di masjid. Nggak boleh di musola, nggak boleh di lapangan. Nah seperti itu. Termasuk waktu ngaji ini ya? Iya termasuk. Ya kita datang duduk aja, udah niat aja i'tikaf. Dapat pahala i'tikaf, pahala ngaji. Nah begitu. Nah lebih-lebih di Lailatul Qadar. Kalau kita niat i'tikaf di situ, walaupun tidak lama, enggak mesti niat i'tikaf dari maghrib, isya sampai subuh, enggak mesti. Ya, walaupun cuma beberapa menit, apalagi bisa 1 jam, 2 jam, itu udah lama. Insya Allah udah dapat ganjaran pahala. Saya mau i'tikaf ya, jam 10 malam datang dah ke masjid. Ya baca surah Yasin. Ya habis baca surah Yasin udah pulang lagi, udah niat i'tikaf, ya udah dapat. Nah begitu. Kalau kita tiap malam tuh, ya begitu, ya dapat nanti i'tikaf pas kebetulan Lailatul Qadar. Ya, ini yang kata Nabi, dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Majah, kemudian ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah wal Baihaqi, dan hadis juga menurut ya riwayat Imam Baihaqi. Ali bin Abbasin, yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, al-mu'takifu yuqafuz dzunubu, orang yang i'tikaf dosanya ditahan. Tuh, orang yang i'tikaf lagi diem tuh. Nah, itu dosanya ditahan dia. Enggak ngalir, dosanya enggak ngalir, ditahan saat itu. Wa yajri lahu minal ajri, dan yang ngalir pahala ka ajri amilil hasanati kulli, seperti dia melakukan kebaikan-kebaikan semuanya. Itu kata Nabi begitu. Jadi pada saat kita i'tikaf, dosa kita lagi di-cut, ya, dicegah sama Allah. Yang ngalir cuma pahala doang, kebaikan-kebaikan. Kebaikan lagi ngalir terus. Amal kebaikan lagi ngalir pada saat lagi i'tikaf. Nah, sementara dosanya lagi ditahan. Enggak ada dosa orang yang lagi i'tikaf, enggak ada dosanya. Ya, makanya perlu kita banyak i'tikaf supaya dosa kita di-cut.
ya ditahan. Yang ngalir cuma apa? Ya pahala. Terus yang ngalir amal-amal kebaikan saja. Semuanya amal kebaikan yang ngalir. Sementara dosa-dosa itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang menurut hadis riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas yang riwayatnya disampaikan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Wasyaikhani, kemudian ada hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha yang datang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir, dia i'tikaf di 10 yang terakhir min Ramadana, daripada bulan suci Ramadan, hatta tawaffahullah, sehingga wafat. Jadi Nabi itu selalu membiasakan beriktikaf, terutama di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan sampai Nabi wafat. Sumata kemudian i'tikaf siapa azwajuhu, istri-istrinya, min ba'dihi, setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad wafat, istrinya melanjutkan i'tikaf. Nah, seperti itu. Wal Baihaqi anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, kemudian hadis dari Imam Baihaqi. Riwayat ini datang dari Sayyidina Hasan bin Ali, jadi cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Man i'takafa asron, siapa-siapa yang i'tikaf 10 hari di Ramadan, di bulan Ramadan, karena maka orang yang i'tikaf itu dapat pahala kahajjataini wa umrataini, seperti 2 kali ibadah haji, 2 kali ibadah umroh. Tuh Bapak Saudara ya. Jadi kalau ada orang i'tikaf ya asron 10 ya hari di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti 2 kali haji dan 2 kali umroh. Mahal tuh biayanya ya, 2 kali haji, 2 kali umroh, mahal gak? Mahal ya. Kita coba i'tikaf 10 hari di Ramadan, itu pahalanya sama seperti 2 kali haji, 2 kali umroh. Wa Tabarani, kemudian hadis dari Imam At-Tabarani an Abi Umamah, dari Abi Umamah, tamamur ribat arba'una yauman, sempurnanya orang yang zuhud itu 40 hari. Makanya ada yang nganjurin 40 hari sholat jamaah. Coba 40 hari. Ngapain aja 40 hari suruh. Tuh, Masya Allah, itu tamamur ribat namanya. Jadi kata Nabi, tamamur ribat arba'una yauman, ya sempurnanya orang yang zuhud, yang ibadah itu 40 hari. Orang kalau udah 40 hari tekun bisa, insya Allah kesananya udah gampang. Waman robatu arba'ina, orang-orang yang sudah menekuni sampai 40 hari dalam ibadah, lam yabi walam yashtar walam yahdus hadasan, dia tidak jual beli, ya tidak hadas, kharaja min zunubihi, maka akan keluar dosa-dosanya, kayauma waladatu ummuh, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Wa akhraja Ibnu Majah, kemudian telah meriwayatkan Imam Ibnu Majah an Abi Umamah, dari Abi Umamah, man qama lailatal id muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yauma yamutul qulub. Ada hadis yang berbunyi begini, siapa yang menghidupkan 2 malam Id, malam Idul Fitri sama Idul Adha dihidupkan, artinya dia takbiran terus, dia mengagungkan nama Allah, itu namanya dia qiyam, menghidupkan itu 2 malam Id, Idul Fitri, Idul Adha, muhtasiban lillah, semata-mata mengharap ridha Allah. Nah itu kata Nabi, lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan mati di hari nanti. Hati orang lain pada mati. Jadi di saat hati manusia banyak yang mati, itu orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha tidak akan mati hatinya. Tuh, jadi kalau kita pengen hati kita hidup, nah itu malam Id ya hidupkan dengan bertakbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Sekarang kan dibatasi misalnya. Ya artinya kita takbir kan kagak mesti di masjid. Kita takbir kagak mesti di musola. Di rumah juga boleh. Gitu. Nggak apa-apa. Kan sebenarnya disunnahkan. Ya takbir itu disunnahkan di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, di musola, di mana aja. Jadi kalau memang nanti kita ada larangan, misalnya di masjid dibatasin, ya kita di rumah takbir, sama aja. Nah begitu. Kalau di rumah dilarang juga, ya di mana dah? Di tempat tidur. Kalau tempat tidur kagak boleh juga, ya komunis. Ya. Nah begitu. Ya. Jadi artinya kalau kita sudah mulai dipersulit untuk ibadah, nah berarti udah tanda-tanda tuh, udah sinyalnya. Ya, manusia udah mulai agak dilarang. Ini begini larangan, ini dilarang, ini dilarang. Itu udah tanda-tanda komunis tuh. Ya, tanda komunis. Ya, jadi ya artinya takbir di sini boleh, ya di mana-mana. Di jalan boleh, di rumah boleh, di musola boleh, di masjid boleh, di pasar pun boleh. Ya, memang Nabi nganjurnya begitu. Ya, di jalan aja boleh. Makanya dulu ada takbir keliling ya karena memang ada perintah. Ya di jalan-jalan suruh takbir. Tapi kalau ada larangan, ya di jalan jangan, di rumah kita takbir. Nah begitu. Masa di rumah dilarang juga? Ya kalau dilarang di rumah tidak boleh takbir, di masjid tidak boleh, di musola tidak boleh, di jalan tidak boleh, di rumah juga tidak boleh. Komunis dan nih. Ya begitu. Ya. Tapi insya Allah ya mungkin ya larangan itu karena ada alasan-alasan. Ya cuma herannya kenapa kalau Covid itu datangnya cuma Ramadan doang. Ya gitu. Kemarin kagak ada Covid. Ya, tahun baru nggak ada Covid. Ya, Imlek kagak ada Covid. Mau Ramadan rame lagi. Nah begitu. Ini Covid nih emang nakal banget nih. Ya. Giliran Ramadan didateng dah. Ya. Iya. Ya, si Covid emang dah. Ya. Nah begitu. Jadi begitu kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati. Saat orang yang hatinya pada mati. Makanya kalau Nabi, kalau kita pengen hati kita hidup, ya udah kita apa? Ya kita senantiasa hidupkan Idul Fitri dan Idul Adha dengan mengagungkan nama Allah seperti itu. Wa Ibnu Asakir. Kemudian ada hadis Imam Ibnu Asakir an Muazin yang datang dari Muaz bin Jabal, man ahyal layaliyal arba'a, siapa yang menghidupkan 4 malam, wajabat lahul jannah, berhak dia masuk surga. 1 Lailatul Tarwiyah, malam tarwiyah. Malam tarwiyah itu malam tanggal 8 bulan Zulhijjah. Wa Lailatul Arafah, kemudian menghidupkan malam Arafah. Kalau malam Arafah itu berbetulan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Walailatun Nahri, yang ketiga malam Nahar. Malam Nahar itu tanggal 10 daripada bulan Zulhijjah. Nah satu lagi Walailatul Fitri, malam Idul Fitri, tanggal 1 bulan Syawal. 3 malam berturut-turut, 1 malam beda sendiri. Ya, Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9, Nahar tanggal 10. Itu malamnya mulia semua itu. Malam tanggal 8, malam tanggal 9, malam tanggal 10 bulan Zulhijjah, itu yang disebut Tarwiyah, Arafah, Nahar. Nah, satu lagi Idul Fitri, malam tanggal 1 Syawal. Kalau kita hidupkan itu 4 malam, insya Allah menurut hadis ini kita berhak masuk surga. Masya Allah Bapak Saudara. Ya ini 4 malam ini mulia banget. Ya makanya kita muliakan. Wa akhrajad Daraqutni, dan telah meriwayatkan Imam Ad-Daraqutni
wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Ibnu Umar yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Zakatul fitri fardun ala kulli muslimin hurrin wa abdin wa zakarin wa unsa minal muslimin. Sekarang zakat fitrah. Zakatul fitri, bermula zakat fitri itu hukumnya wajib atas setiap orang muslim, baik statusnya merdeka atau dia statusnya budak, jenis kelaminnya baik laki-laki maupun perempuan. Yang jelas dia orang Islam. Pokoknya semua orang Islam wajib mengeluarkan zakatul fitri. Ya, itu begitu. Ukurannya so'un min tamrin au so'un min syairin, satu so' dari korma atau dari so' dari gandum syair, makanan pokok yang dimaksud. Kalau kita beras, ya kita nggak pernah zakat fitri dengan korma, nggak pernah. Kita nggak pernah ngeluarin zakatul fitri dengan gandum. Kenapa? Memang di kita kagak ada. Di kita makannya itu nasi. Nasi bahan dasarnya dari mana? Beras. Makanya yang kita keluarkan beras. Satu sok itu ulama-ulama, guru-guru kita udah ngajarin 3,5 liter. Insya Allah udah cukup. Ya, jangan kurang dari 3,5 liter. Ya, udah 3,5 liter. Ya, kalau mau zakatul fitri. Nah, begitu. Itu kewajiban kita semuanya sebagai orang Islam dalam rangka kita melepaskan Ramadan masuk nanti hari Id. Ya, makanya yang wajibnya itu malam takbiran yang wajib. Selesai Ramadan tanggal 1, nah disitulah. Walaupun boleh aja kita takjil, mempercepat, menyegerakan. Kita udah ngeluarin zakatul fitrinya pada tanggal 25 Ramadan, tanggal 26 Ramadan, ya 27 Ramadan. Walaupun kita mengeluarkannya di saat-saat tanggal itu udah sah. Walaupun belum wajib, karena ya itu waktu wajibnya kalau kita udah selesai Ramadan masuk Syawal. Nah, itu malam takbiran. Sampai kapan? Sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, begitu. Anak lahir sekarang terus malamnya takbiran, itu ada kewajiban? Iya ada, karena Ramadan didapetin, ya Syawal didapetin. Gitu, lahirnya nih sekarang nih. Ini misalnya tanggal 30 Ramadan misalnya. Malam takbiran. Berarti ini anak wajib dibuatkan zakat fitrahnya. Itu begitu. Tapi kalau lahirnya malam takbiran enggak. Gitu. Karena enggak dapat Ramadan. Atau dia meninggalnya tanggal 30, kagak wajib karena belum mendapatkan bulan Syawalnya. Ada orang meninggal tanggal 29 Ramadan. Dia udah ngeluarin zakat fitrah, zakatnya boleh diambil lagi. Boleh nggak? Boleh. Cuma kebangetan aja. Pokoknya diambil lagi. Ya, tapi memang belum wajib Bapak Saudara. Misalnya nih ada seorang udah datang ke panitia zakat, ya tanggal 27 udah zakat dia. Tanggal 28 meninggal. Ya, lalu didatang lagi, Pak Ustaz, mohon maaf, saya mau ngambil zakat lagi. Emang apa? Yang kemarin zakat udah meninggal. Begitu. Boleh. Cuma ya udah kagak pantas. Biarin aja buat ibadah dia ya, buat kebaikan dia, seperti itu. Tapi bicara wajib, ya emang belum wajib. Begitu. Makanya tadi ada pertanyaan, kalau anak lahirnya di tanggal 30 Ramadan, misalnya sekarang dilahir, ya itu udah wajib. Orang tuanya wajib mengeluarkan zakatul fitri buat nih anak. Karena nanti Ramadan didapat, ntar ya Syawal didapat juga. Nah seperti itu. Jadi syaratnya akhir Ramadan didapatkan, ujung Syawalnya didapatkan. Itu termasuk wajib bayar zakat fitrah. Nah ini yang dikatakan ya itu merupakan kewajiban. Ya, baik statusnya dia merdeka ataupun budak, baik jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan. Ukurannya 3,5 liter. Bentuknya apa? Makanan pokok, bukan duit, bukan. Ya, bukan apa? Bukan duit. Sebab kita kagak makan duit. Ada yang makan duit di sini? Enggak ada. Ya, kata Nabi, so min tamrin au syair. Walaupun nanti ada kalau pindah mazhab mungkin mazhab lain, tapi ukurannya beda.
Kita mazhab Imam Syafi'i udah ikutin aja. Ya, itu kalau zakatul fitri bentuknya makanan pokok sesuai dengan hadis Nabi. Nah, makanan pokok kita beras, ya udah keluarin beras. Kalau ada punya duit beli beras dulu. Ustaz saya kagak mau repot beras kan kagak bisa dikantongin. Kalau duit bisa dikantongin. Ya ente, ini kan ibadah. Ibadah itu harus tahu aturan. Jangan enak ente doang. Udah duit kantongin aja. Kita kasih aja panitia. Nah, jadi kalau ente mau pakai duit juga minta dituangin beliin beras. Pak panitia mohon ini nanti uang saya beliin beras. Saya pengen zakat fitrah. Tuh begitu. Ini panitia kagak ngerti juga. Duit aja. Ngasihnya duit juga. Ini duit zakat fitrah. Lah, zakat fitrah pakai duit. Ya. Dijawab lagi, Ustaz kan begini, beras udah banyak, dia perlu duit. Nah, ente yang ngatur berarti. Iya. Ada yang bilang begitu sama saya. Ya. Zakat fitrah itu beras udah banyak banget Ustaz, yang dia kepengen duit. Ya, jadi ini saya kasih duit juga. Lah kalau namanya zakat fitrah ya harus beras. Ya. Nah kalau duit zakat mal. Kalau ada zakat mal pakai duit. Jangan di zakat fitrah. Beliin beras panitia, beliin beras. Ustaz, toko beras pada tutup. Ada aja alasannya ente. Iya. Iya. Jadi itu duit yang panitia terima beliin beras. Ya, nanti beras itu diserahkan kepada mustahik. Nah, seperti itu. Iya, ini kan lebih aman kita. Jadi kita jangan menyepelekan masalah ibadah. Ada aturan mainnya. Seperti itu. Ya. Jadi begitu ya Bapak Saudara terkait dengan zakat ya seperti itu. Tapi kadang-kadang juga ada orang zakat tuh. Iya. Udah malam takbiran. Iya. Duit. Iya. Ini nggak maksudnya udah malam ini kan kadang-kadang udah jam 10 kita menjadi operasi kan. Iya terima, tapi nanti tetap dibeliin beras. Yang penting kita udah terima dan niat akad di situ. Nah masalah menyerahkannya itu bisa aja nanti ya karena kita udah terima, panitia udah terima nih, berarti dia udah gugur. Nah nanti untuk memberikannya tinggal lihat saja kondisinya begitu. Jadi kalau seandainya beli sana udah tutup, beli sana udah tutup, ya beras kita ada di rumah, kita aja tuh beras kita jual. Nah begitu, boleh orang beras juga. Nah begitu, terus langsung dikasih nah seperti itu. Ini beli ke sana enggak ada tuh. Emang berapa sih? Banyak, enggak sampai sekarung sih. Cuma ya di rumah ada. Ya udah ente takerin beras di rumah. Ya duitnya ente kantongin, berasnya keluarin. Jangan duitnya dikantongin, berasnya enggak dibawa. Ya. Nah begitu. Ya, jadi itu beras dikeluarin, nah duit ente kantongin. Nah begitu. Itu beras berikan ke mustahik. Siapa aja terserah. Ya, panitia udah tahu dah tuh siapa yang menerima, yang berhak menerima. Itu disebut dengan mustahikuz zakah. Orang yang berhak menerima zakat. Seperti itu. Wahuma dan riwayat daripada keduanya Ali bin Abbasin dari sahabat Abdullah bin Abbas, zakatul fitri bermula zakat fitrah itu fungsinya tuhratun lisyaimi sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa minal lagwi war ropas dari segala perbuatan-perbuatan yang lago dan ropas yang jelek-jelek. Kita kalau puasa tuh kadang-kadang ada aja hal-hal yang tidak bagus yang kita kerjakan. Nah itu dengan zakat fitrah sebagai pembersih. Makanya zakat fitrah penting. Orang kalau kagak zakat fitrah puasanya tuh ya ke atas kagak diterima, ke bawah kagak diterima. Nah ngambang nih. Tuh orang kalau yang amalin kagak diterima kesian tuh. Ya, ke langit naik lagi, ya turun lagi ke bawah. Dari bawah nggak diterima naik lagi ke atas. Ya itu kayak ada orang ya yang meninggal dunia begitu tuh. Ya ruhnya nggak diterima, jasadnya pun kagak diterima. Dikuburin naik lagi, dikuburin naik lagi. Ya di bawah kagak diterima, di atas kagak terima. Ada tuh. Ya. Mustafa Kamal ya orang Turki tuh. Ya itu karena dia termasuk yang ya mengadakan perubahan-perubahan mulu terhadap ajaran agama sampai azan aja suruh ganti sama pakai bahasa Turki, jangan pakai bahasa Arab. Ya azan kagak boleh pakai bahasa Arab, suruh pakai bahasa Turki. Itu waktu meninggal dunia diceritakan katanya ya itu jenazah nggak diterima di bumi, nggak diterima di langit, sampai di tembok tuh, jadi di atas itu sampai begitu. Ya, nah hati-hati Bapak Saudara, kalau sama azan kagak demen awas, ntar mati kagak diterima jenazahnya. Iya, apalagi bilang
Suara azan dikata gonggongan anjing, awas hati-hati. Ya, Bapak jangan berani-berani bilang ya suara azan dibilang gonggongan anjing. Masa suara azan disamain dengan gonggongan anjing, Bapak ya berarti udah bahaya banget itu. Ntar kalau Bapak mati, ya kagak diterima di bumi. Di semen ntar, ya, di atas. Nah, begitu. Jadi kita ya omongan perlu ditakar juga lah. Ya ditakar juga. Jangan mentang-mentang Bapak lagi berkuasa enak bener. Ya begitu. Jadi jangan. Azan itu Masya Allah. Setan aja kalau dengar suara azan lari. Nah begitu. Jadi setan paling takut sama suara azan. Kalau Bapak sama suara azan takut berarti Bapak setan. Iya. Jangan. Suara itu orang Nasrani aja ada yang suka banget sama suara azan. Seneng saya. Ya, itu orang Nasrani demen sama suara azan. Ya, dia merasa beruntung dengan adanya suara azan. Ya, bisa cepat lebih bangun. Ya, begitu. Masa orang Islam sendiri kagak demen sama azan. Ya, jangan, nggak boleh. Hati-hati kalau bicara. Ya, siapapun kita. Ya, itu jangan. Apalagi suara azan disamakan dengan gonggongan anjing. Waduh, kagak enak banget kayaknya. Nah, seperti itu. Jadi itu zakatul fitri tuhratun lisa'i minal lagwi warrafas wa ta'matun lil masakin. Ya, ta'matun lil masakin itu juga sebagai makanan buat orang miskin. Tuh mudah-mudahan orang-orang miskin di lebaran itu nggak ada yang nggak makan, nggak ada yang lapar karena insya Allah melimpah. Makanya beras Masya Allah di hari Idul Fitri insya Allah melimpah. Orang-orang miskin pun akan ya mendapatkan makanan. Tuh begitu. Man addaha qabla sholati, siapa-siapa yang melaksanakannya sebelum sholat, fahiya zakatun makbulatun, itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholat, kalau dilaksanakannya dikeluarkannya setelah sholat id, fahiya sodaqatun minas sodaqat, itu disamakan dengan sodaqah biasa. Makanya sebelum Idul Fitri dia udah ngerjain, ya keluarin tuh zakatul fitrinya. Makanya dulu orang-orang tua kita kalau zakatul fitri itu biasanya habis sholat subuh pada rame karena takarannya satu di kampung pada minjem. Nah begitu sehingga sholat Idul Fitri agak siang. Nah begitu. Tapi kalau sekarang mah udah canggih ya. Kadang-kadang 2 hari sebelum Idul Fitri udah rapi semuanya. Sebenarnya ya itu waktu wajibnya belum. Makanya panitia walaupun malam takbiran wajib nerima. Jadi jangan bilang, udah saya repot Pak, mohon maaf. Ya, panitia udah repot ngurusin beras mulu udah mau lebaran. Jangan begitu. Emang waktu wajibnya malam takbiran. Ya, waktu wajib malam takbiran. Sehingga kalau ada saudara-saudara kita yang baru mengeluarkan zakat di malam takbiran, wajib panitia nerima. Kalau nggak diterima nanti panitia ini orang yang mau zakat bingung. Ya, saya mau nyerahin kemana ini? Nah, begitu. Dibersihkan sebagai panitia zakat fitrah. Iya. Silakan begini Ustaz. Ada orang zakat fitrah yang berupa beras ya, banyak tobol ya. Begitu ada juga yang zakat fitrah mulai uang gitu ya. Iya. Itu berasnya dari zakat fitrah yang kita tampung di masjid dan yang pakai uang boleh Ustaz. Iya. Nggak apa-apa boleh. Berlebihan. Iya. Misalnya kita kan untuk apa? Kan berupa beras dan kita terima uang, kemudian beras dan kita nih. Iya. Jual media gitu. Jadi itu kalau bisa diterima dulu sama orang. Terima dulu. Nah udah diterima, nah udah milik daripada panitia. Nah nanti panitia boleh ya menjual beras yang ada tadi. Nah seperti itu. Ya. Karena memang kondisinya udah susah. Ya seperti itu. Makanya masjid kalau bisa atau mushola nyiapin beras lah. Nyiapin beras. Supaya nanti kalau malam-malam takbiran, kalau seandainya ada orang datang seperti tadi Ustaz ya Bakir bilang kagak repot. Beli sono nggak ada Ustaz, beli sono nggak ada. Nah begitu. Udah nyiapin di masjid atau di mushola beras, itu aja kita jual. Nah seperti itu. Ya. Jadi salah satu solusinya begitu. Beli beras. Ya takut-takut nih pengalaman kalau malam takbiran ada aja. Ya, ada aja tuh. Ya, yang datang bawa duit, ya sementara kita harus akadkan dengan uang seperti itu. Jadi itu dikeluarkannya sebelum Id. Kalau dia ngeluarinnya setelah Id kata Rasulullah
fahiya shadaqatun minas shadaqat. Maka itu posisinya zakatnya udah sama seperti sedekah. Ya. Jadi jangan dah. Ya, sebelum Idul Fitri kita udah keluarkan semuanya. Jangan sampai lupa. Ini aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai sini mengingat waktu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah.